Lihat deh. Kalian tahu nggak kalau sekarang Gojek dan Tokopedia sudah bergabung menjadi Gotoh? Halo semuanya, selamat datang di video ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan membahas tentang penggabungan usaha. Jadi, jangan lupa saksikan sampai akhir ya. Penggabungan usaha merupakan strategi penting dalam dunia bisnis yang melibatkan penyatuan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari evaluasi kesesuaian antara perusahaan yang akan bergabung, pengenalan struktur baru, hingga integrasi operasional dan administratif. Dalam pelaksanaannya, penggabungan usaha menuntut koordinasi yang intensif, baik dari segi hukum, keuangan, maupun sumber daya manusia untuk memastikan keberhasilan proses integrasi. Selain itu, penyatuan ini juga memerlukan penyesuaian dalam sistem kerja dan budaya perusahaan agar tercipta keselamatan dalam menjalankan kegiatan usaha ke depan. Contoh penggabungan usaha secara nyata yaitu seperti Gojek dan Tokopedia atau yang biasa kita kenal sebagai dengan Gotoh. Kedua perusahaan ini resmi membentuk Gotoh pada bulan Mei 2021. Tujuan utamanya jelas untuk menciptakan ekosistem digital terintegrasi yang dapat memenuhi segala kebutuhan konsumen dalam satu platform. Gojek yang digunakan sebagai transportasi dan pembayaran, sedangkan Tokopedia yang unggul di sektor e-commerce. Gotoh ini bergabung bukan hanya sekedar sebagai branding perusahaan atau kerjasama secara biasa, melainkan menjadi salah satu bentuk usaha strategi bisnis yang digunakan untuk menggabungkan dua perusahaan ternama di Indonesia. Dengan penggabungan dua usaha ini, mereka dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkokoh posisi di era digital yang semakin ketat ini. Nah, di video kali ini kami akan bahas dari A sampai Z, mulai dari teori, studi kasus, hingga bagaimana pencatatan jurnalnya menurut PSAK. Tapi tenang teman-teman, karena kami akan membuat video ini dengan seringkas mungkin agar teman-teman lebih dipahami dan mengerti gimana sih sebenarnya penggabungan usaha itu. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang jenis-jenis penggabungan usaha yang umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada merger, di mana terdapat 2 atau lebih perusahaan bergabung menjadi entitas baru atau perusahaan yang ada sebelumnya dengan hilangnya identitas perusahaan lain. Nah, untuk merger sendiri ini dapat kita bedakan menjadi 3 sifat. Yang pertama ada horizontal, yaitu ketika 2 perusahaan dari industri yang sama bergabung menjadi satu. Nah, untuk jenis yang kedua ada vertikal, di mana ketika perusahaan bergabung dengan pemasok atau pelanggannya. Untuk jenis yang ketiga ada konglomerat. Konglomerat sendiri ketika perusahaan tersebut berasal dari industri yang berbeda lalu bergabung menjadi satu. Untuk contoh perusahaan yang sudah melakukan merger tadi sempat disinggung oleh rekan saya, ada Gojek dan juga Tokopedia, mereka bergabung menjadi Gotoh. Kemudian ada Indosat dan juga Tri, mereka bergabung menjadi Indosat Muridu. Lalu ada Exxon dan juga Mobile, mereka bergabung menjadi Exxon Mobile Corporation. Selanjutnya mari kita bahas jenis yang kedua, yaitu akuisisi. Jadi akuisisi ini merupakan perusahaan mengambil alih kepemilikan atau kontrol atas perusahaan lain, bisa secara penuh maupun sebagian. Contohnya ada Disney mengakuisisi Marvel dan juga Pixar. Lalu ada Facebook mengakuisisi Instagram dan juga WhatsApp. Lalu kemudian ada Blibli mengakuisisi Range Market. Selanjutnya mari kita bahas tentang jenis yang terakhir, yaitu ada konsolidasi, di mana ketika 2 atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk perusahaan baru. Jadi nanti ketika pembentukan tersebut, perusahaan yang lama tidak lagi memiliki aset dan juga kewajibannya karena dialihkan kepada perusahaan yang baru. Contohnya adalah Bank Mandiri hasil konsolidasi dari Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan juga Bank Pembangunan Indonesia. Kalau ngomongin alasan kenapa sih sebenarnya perusahaan itu melakukan penggabungan usaha, itu sebenarnya ada banyak banget teman-teman. Yang pertama, misalnya untuk menekankan biaya operasional, di mana ketika dua perusahaan ini bergabung, mereka tuh bisa menghemat biaya produksi, distribusi, bahkan sampai sumber daya manusia sekalipun. Yang kedua, ada ekspansi pasar. Ekspansi pasar ini itu digunakan untuk menjangkau konsumen di wilayah-wilayah baru. Dan gak jarang, biasanya penggabungan usaha ini tuh dilakukan untuk menyingkirkan kompetitor alias strategi dominasi pasar. Jadi gak heran kalau akuisisi dan merger itu sering sekali terjadi di industri yang kompetitif banget. Dalam PSAK 22, penggabungan usaha harus dicatat pakai metode akuisisi. Intinya,
perusahaan yang mengakuisisi harus menilai semua aset dan juga utang dari perusahaan target sesuai nilai wajar pas akuisisi itu terjadi. So, jangan salah catat, harus realistis dan juga transparan. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kasus tentang merger. Pada tahun 2021, Gojek dan Tokopedia melakukan merger dan membentuk entitas baru bernama Goto. Nilai total transaksi merger ini diperkirakan mencapai 22 miliar US dollar, setara dengan 308 triliun. Dalam transaksi ini, untuk contoh soal, kami mengasumsikan bahwa Goto memperoleh aset gabungan senilai 250 triliun. Goto juga mengambil alih liabilitas dari kedua entitas sebesar 60 triliun. Selisih antara nilai pengorbanan dan aset neto yang diperoleh diakui sebagai goodwill. Pembayaran dilakukan dengan kas. Oke, selanjutnya kita akan menghitung goodwill-nya. Nah, langkah yang pertama untuk menghitung goodwill itu kita harus mencari tahu dulu net asetnya itu berapa dengan rumus sebagai berikut. Aset yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas. Pada soal yang sudah dijelaskan rekan saya tadi disinggung bahwasannya aset yang diperoleh itu sebesar 250 triliun dan liabilitasnya sebesar 60 triliun. Maka hasil dari 250 triliun dikurangi 60 triliun yaitu sebesar 190 triliun. Nah, setelah mengetahui net asetnya, lalu kita bisa menghitung nilai goodwill dengan rumus nilai pengorbanan dikurangi dengan aset neto. Nilai pengorbanannya itu sebesar 308 triliun dan aset netonya 190 triliun itu dari sini, lalu hasilnya dapat 118 triliun. Dan selanjutnya, ini adalah jurnalnya. Untuk jurnalnya itu ada aset dan goodwill di sisi debit sebesar 250 triliun, kemudian rupiahnya 118 triliun, lalu ada liabilitas di sisi kredit sebesar 60 triliun, dan kas 308 triliun. Sekarang aku mau jelasin kenapa sih aset sama goodwill itu ada di debit. Nah, karena Goto ini aset dan goodwill-nya bertambah, maka aset dan goodwill itu berada di sisi debit. Dan kebetulan untuk aset dan goodwill itu pun saldo normalnya ada di debit. Kemudian untuk liabilitas, karena saldo normalnya ada di kredit, makanya liabilitas itu ada di sisi kredit. Kasnya, sebenarnya kas itu saldo normalnya di debit, tapi karena perusahaan mengeluarkan uang, jadinya kasnya berkurang di sisi kredit. Jadi di sini aku bakalan kasih catatan tentang goodwill. Jadi goodwill itu ada dua jenis, ada goodwill positif dan juga ada goodwill negatif atau bargain purchase. Akan dikatakan sebagai goodwill positif apabila nilai pengorbanan itu lebih besar daripada net aset. Akan dikatakan goodwill negatif apabila nilai pengorbanannya itu lebih kecil daripada net aset. Kemudian sekarang pertanyaannya, apakah semua perusahaan itu yang melakukan merger harus menghitung nilai goodwill? Yaps, karena itu merupakan salah satu langkah perhitungan bagi perusahaan yang melakukan merger. Namun, tidak hanya soal teknis pencatatan, penggabungan usaha juga dapat menghadirkan beberapa tantangan. Seperti yang pertama, ada perbedaannya budaya kerja, lalu yang kedua, integrasi yang buruk, dan yang ketiga ada aspek hukum dan juga regulasi. Dampaknya akan terasa sangat spesifik dalam laporan keuangan loh, karena setelah penggabungan ini bisa saja aset mengalami kenaikan, struktur utang berubah, laba mengalami kenaikan, atau sebaliknya apabila integritas tidak berjalan semulusnya. Dalam hal ini, peran auditor dan akuntan sangat berfungsi dan bertanggung jawab besar untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akurat, karena nantinya hasil ini akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk para investor, manajer, dan pihak eksternal lainnya. Jadi, penggabungan usaha bukan hanya sekedar menyatukan dua perusahaan saja, tetapi menyatukan visi, strategi, dan budaya kinerja sebuah perusahaan. Tapi setelah gabung, urusannya nggak cuma di atas kertas aja loh, ada tantangan nyata. Misalnya budaya kerja yang beda, sistem teknologi yang nggak nyambung, atau gaya manajemen yang saling bertabrakan. Dari laporan sisi keuangan, penggabungan usaha bisa bikin rasio keuangan jadi turun drastis, dan yang jadi sorotan adalah goodwill. Kalau nilainya besar tapi nggak diimbangi kinerja yang oke, bisa-bisa harus di write down alias rugi. Makanya akuntan harus jeli karena goodwill itu tricky. Kelihatannya aset, tapi kalau bisnisnya jeblok bisa-bisa jadi beban deh. Kesimpulannya, penggabungan usaha bukan hanya strategi bisnis, tapi tantangan akuntansi yang harus dicermati secara bersama. PSHK 22 mewajibkan
Metode akuisisi untuk menggabungkan dua perusahaan dengan menilai aset, liabilitas, dan goodwill secara wajar dan objektif. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan realistis, transparan, dan meminimalisir manipulasi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. See you!